Halo semua, apa kabar? Ya, jumpa lagi dan saya Erwin Supandi dari Winter Stocks Indonesia. Kita jumpa lagi di akhir pekan ini. Ya, kita akan sedikit mereview apa yang sudah terjadi di minggu kemarin dan apa yang akan kita hadapi di minggu ke depan. Dan seperti kita ketahui bersama, di minggu kemarin pemerintah Amerika merilis data inflasi yang mencapai 9,1% di bulan Juni. Wow banget itu. Itu terburuk dalam 40 tahun terakhir. Ya, nggak cuma terburuk dalam 40 tahun terakhir, itu inflasi sangat-sangat besar. Ya, beberapa rekan saya, teman saya yang di Amerika juga mengatakan bahwa mereka serba kaget ya dan cukup berat bagi mereka untuk mengenai inflasi ini cukup berat karena apa? Bahan makanan naiknya cukup drastis bagi mereka. Dan seperti sudah pernah saya bilang di video kita bahwa di periode yang sama di bulan ini dibandingkan tahun lalu ya pengeluaran mereka itu membengkak 4 juta sampai hampir 5 juta rupiah ya kita selisih maksudnya selisihnya 4 juta sampai 5 juta per bulan. Bayangkan kalau Bapak Ibu punya gaji eh, hanya sekitar, let's say kita anggap untuk pengeluaran bulanan mencapai 10 juta per bulan, ini tiba-tiba kita harus mengeluarkan merogoh kocek yang lebih dalam mencapai 15 juta per bulan. Dan kalau kita ngomong kasarnya, anggaplah kalau sampai 15 juta per bulan, berarti mereka setidaknya harus 1000 US dollar per bulan. Dan itu hanya mungkin untuk bahan makanan aja, belum yang lain-lain atau untuk keperluan yang lain-lain. Itu berat sekali buat mereka. Dan plus ini membuat The Fed melakukan agresif ya, agresif action untuk supaya inflasi ini bisa turun. Tapi saya juga bingung bagaimana ya caranya ya. Di satu sisi dia menaikkan interest rates dan berperang dengan supaya inflasi ini bisa terkendali. Belum belum ketemu saya logikanya. Mungkin saya akan cari lagi penjelasan-penjelasan yang lain bagaimana. Dan sebaliknya ya, China juga memperlihatkan tanda-tanda perlambatan ekonomi. Ya, ini agak kurang baik. Karena apa? Karena tanda-tanda pelemahan ekonomi China ini karena kebijakan zero COVID ya. Jadi kebijakan zero COVID dan ini datanya sangat buruk ya. Ekonomi China hanya bertumbuh 0,4% di kuartal kedua dibandingkan dengan periode yang sama di tahun kemarin. Turun dari 4,8% ya dalam 3 bulan pertama ini, 3 bulan pertama 4,8% growth-nya dan di menjelang akhir di tengah tahun ini turun menjadi 0,4, berarti turun 4,4%. Wow banget. Ini karena pemerintah China ya polisinya zero COVID itu membuat dia harus melockdown kota-kota, banyak kota dan itu otomatis membuat perlambatan ekonomi ya dan efeknya besar seperti kita ketahui industri properti di China banyak yang mulai default ya gagal bayar. Wow, ini parah banget sih. Dan kita tidak mau sampai ini jadi efek domino. Seperti kita ketahui ya, industri properti adalah salah satu penggerak ekonomi ya di suatu negara. Jadi kalau properti naik, orang ada daya beli dan sebagainya, itu menandakan bahwa ekonominya dalam kondisi yang strong, kuat. Dan ini sampai gagal bayar, artinya kan nggak ada yang beli properti. Dan akhirnya utang-utang nggak bisa bayar, perusahaan-perusahaan tersebut nggak bisa bayar hutang dan terancam hancur gitu ya marketnya apa perusahaannya. Ini yang bahaya banget dan ya ini yang kita melihat ya. Ini kita sudah jalanin paruh paruh pertama tahun 2022 dan kita di bulan Juli ini kan kita baru minggu kedua ini minggu ketiga memasuki minggu ketiga dan penuh ketidakpastian dan seperti kita ketahui juga IHSG kalau berdasarkan chartnya Winner Stocks di weekly itu sudah jebol support juga. Jadi itu yang membuat kita ragu-ragu ya. Seperti kemarin kita sempat bikin video
Indonesia masuk dalam tren bearish, itu ada beberapa yang kurang kurang suka atau tidak cocok, tidak sependapat dengan saya. Nah, saya berbicara itu bukan berdasarkan data fundamental tentu saja, berdasarkan teknikal. Karena kalau based on fundamental sih fine-fine aja. Ekonomi mungkin ekonomi Indonesia yang paling resilience ya, paling 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 oke, karena ada daya, ada komoditi, biasa ekspor, jadi negara jadi neraca perdagangan masih surplus dan sebagainya. Tapi kalau kayak Amerika resesi, China perlambatan ekonomi, mereka ini kan buyer-buyer dunia, pembeli-pembeli dunia, yang mana Indonesia ekspor bahan baik, bahan baku maupun bahan jadi ke negara-negara tersebut. Ya, selain komoditi tentu saja kita harus berharap terhadap barang dan jasa kan yang diekspor ke sana. Khususnya barang ya yang produksi. Nah, kalau mereka negara-negara tersebut perlambatan atau resesi, nah pasti akan memiliki impact juga yang kurang baik bagi Indonesia. Jadi itu yang warning yang ingin saya berikan kepada Bapak Ibu ya, bahwa kita itu kan nggak mungkin hidup sendiri ya, pasti kita ada juga harus ekspor dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi tantangan kita ke depan di paruh kedua 2022 ini. Ya, itu sekelumit ya sedikit perenungan kita di akhir minggu ini ya. Tapi kita bukan berarti kita menjadi galau, kita jadi takut ya, tapi kita cermati, oke? Supaya kita memiliki hati-hatian, jangan kita agresif mengawali minggu ke depan. Ya, coba kita lihat, saya kasih lihat chartnya dari Dow Jones. Nah, kalau Dow Jones kan kelihatan dia tertahan di level support ya, V-line kita, tapi dia belum ada tanda-tanda untuk naik lagi. Ini yang bahaya. Jadi bisa saja dia turun lagi. Ya, ini yang kurang baik ya. Ini penutupi minggu ini memang kelihatannya fine, tapi tekanan masih cukup besar. Terus S&P 500 ini juga masih berpotensi melemah lagi karena dia belum mampu breakout, maksudnya naik kembali ke atas landang ya kan. Terus Nasdaq, nah ini juga masih sideways dan bergerak cenderung turun. Ini yang bahaya. Lalu kemudian indeks indeks China ya, indeks China, nah ini jebol support ini. Nah ini berpotensi untuk turun lagi ya. Secara kemarin sempat rebound, tapi ketika dirilis data ekonomi yang cukup buruk sehingga membuat dia turun lagi. Terus Hang Seng juga sama. Ini memperlihatkan pertanda bahwa negara tersebut secara ekonomi juga mengalami perlambatan dan kita tidak terlalu optimis dengan kondisi ini. Ya. Dan bagaimana dengan komposit kita? Nah, komposit kita udah jebol support nih, ya. Udah jebol support juga. Dan ini mengkhawatirkan dan saya berharap dia bisa bertahan. Soalnya kalau dia tidak bisa bertahan dan masih bisa di sini, nah ini dia kalau jebol ini akan kurang bagus ya, akan kurang bagus. Nah, akan membuat ini jadi kurang bagus ya. Jadi harapan saya dia bisa rebound lagi. Jadi kalau jebol ini dia bisa berpotensi ke areal 6.200 lagi. Wah, ini yang membuat kurang bagus. Lihat, ini adalah chart weekly ya. Tentu saja ini kita tidak mau ini ya. Nah, tapi peluang ke sana cukup cukup ada. Jadi hati-hati aja ya, hati-hati. Oke, itu indeks dunia, maksudnya pergerakan ekonomi dari Amerika dan China, dan korelasi terhadap Indonesia bagaimana, dan bagaimana Indonesia akan bergerak. Nah, coba kita cek regional juga, bagaimana dengan Nikkei. Nikkei juga masih ada di area sideways, weekly, dan masih ada tanda-tanda perlemahan juga. Terus Australia juga masih, bahkan Australia sudah jebol support dan masih berpeluang untuk juga turun lagi. Nah, itu saya lihat yang kurang oke ya, kurang oke. Sayangnya saya di sini belum belum dapat data dari yang Straits, yang Singapura. Coba saya cek. Singapore Index.
Ini saya belum ketemu soalnya. Kemarin indeks Singapura itu lihat yang apa gitu ya. Hmm. Kalau Singapura Index MSCI, dia cenderung juga turun ya. Tapi kita tentu nggak lihat yang ini. Hmm. Coba lihat. Straits Times Index. Nah ini Singapura punya nih. Nah ini saya masukin ke sini deh. Add to watch list. Oke. Nah ini juga lagi-lagi tanda-tanda untuk koreksi juga cukup besar ya. Dan tapi dia sudah kalau di daily udah ada jebol support. Nah ini data ini yang kurang enak kita lihatnya ya. Kita kurang enak lihatnya. Terus bagaimana dengan Indonesia? Kita fokus ke Indonesia coba ya. Ini composite weekly kita udah jebol support ya seperti kita lihat tadi. Terus kemudian di daily ya ini juga sama kayak straight ya. Dia cenderung ada di bawah dan kemarin nggak mampu naik ke atas lendang dan potensi turun lagi. Jadi kita minggu depan kita hadapi dan penuh keraguan-raguan dari pasar. Dan transaksi, kita menutup transaksi hari Jumat di 9,7 triliun saja dengan aksi jual bersih minus 758 miliar. Ya, kalau satu minggu ini asing sudah keluar 2,56 triliun, yang mana cukup besar ya. Karena bulan Juli dia 7 triliun, bulan Juni dia 7 triliun, asing keluar 7 triliun, bulan Mei 4,9 triliun, total sudah 12 triliun, dan hari ini 4 triliun lagi, berarti total udah 17 triliun yang keluar ya. Tapi di bulan April asing net buy 33 triliun dan di bulan Maret 38 triliun. Jadi sebenarnya kalau lihat akumulasi sebenarnya masih oke sih. Yang keluar dari 3 bulan terakhir ini cuma 18 triliun aja. Jadi overall masih oke lah ya. Tapi tetap aja kita hati-hati ya, berhati-hati karena market cenderung trend bearish, masih bergerak di trend bearish. Bagaimana dengan indeksnya? Sektoral, sorry. IDX Basic. Nah, IDX Basic masih bergerak sideways ya, mencoba untuk naik tapi nggak mampu, dia turun lagi. Nah, kalau kayak gini saya lihat dia mungkin bisa berpotensi untuk koreksi dulu, mengawali minggu-minggu depan, kita mengawali dan koreksi. Terus cyclicals juga sama, masih belum mampu naik kembali ke atas lendang, ya cenderung koreksi juga. Energi bahkan turun support, ini yang cukup berbahaya. Terus sudah gitu finance mau naik juga nggak mampu. Nah, ini bisa aja turun lagi, ada panah, apalagi dia ada panah ini, panah hitam nih. Ini kurang bagus nih. Ada awan kelabu. Sektor hardware aja yang masih mencoba bertahan di tren naik ya, masih mencoba bertahan. Terus industri juga sama, masih disupport, belum mampu naik. Terus infrastruktur juga masih belum mampu naik ya. Terus consumer non cyclicals cenderung turun juga ya. Properti, nah ini juga lagi disupport ya, support ini potensi koreksi juga terbuka lebar. Terus tekno juga masih belum bisa naik. Ini kalau lihat kayak gini, sinyal-sinyal kayak gini ya jangan kaget ya kalau kita minggu depan masih bergerak di area zona-zona minus. Jadi siap-siap aja, tapi kita percaya tetap peluang masih ada, peluang kita dapatin profit masih ada, terbuka lebar. Dan untuk itu saya tetap memberikan rekomendasi untuk trading di minggu depan. Jadi jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini dan nyalakan tombol loncengnya karena kita tetap memberikan rekomendasi. Di tengah kesempitan pasti ada kesempatan. Oke. Ya. Dan
Jika Bapak Ibu mendapat manfaat dari konten-konten yang kami berikan jempol dan bantu kami untuk berkembang dengan share channel YouTube ini. Oke, untuk minggu depan apa aja yang bisa kita bagikan? Pertama, yaitu Bevin. Bevin ini masih bergerak dalam tren yang oke ya. Bahkan dia membentuk pola double bottom nih. Ini menarik sekali untuk dicermati. Nah, ini kalau kita lihat dia ada breakout nih di level 1140. Nah, target naiknya ke berapa? Target naiknya. Nah, ini kita anggaplah kita nggak usah dari yang paling bawah lah, yang moderate aja di sini aja lah. Kita konservatif aja lah. Nah, ini Bevin itu cenderung ke T3 nih. Wow, banget kan? Nah, ini menarik nih. 1305. 1305. Nah, ini ya target kita sementara ke areal ini dulu nih. Atau kalau nggak mau ke areal ini, mungkin kalau dia bisa overshoot, silakan cermati sampai ke sini nih. Ya, kalau overshoot bisa sampai ke 1335. Cakep. Bevin silakan cermati. Kemudian ada MTech. MTech tuh ada di support banget. Nah, ini kita cari yang saham-saham yang lagi di support. Kita mungkin tidak berharap dia jadi bullish sampai di sini. Tapi setidaknya dia ada di bagian dari areal titik mean reversion-nya lah. Ya, dia sampai ke sini, terus dia swing lagi, dia bisa naik lagi. Terus BBYB. BBYB ini juga sama ya, kayak sama MTech. Dia lagi di support dan ini berhasil breakout. Nah, ini breakout dia di 1285. Target saya nggak usah muluk-muluk, sampai ke T2 dulu aja. Kalau sampai T2 itu sekitar ini, 1480-an ya. Kalau bisa overshoot, bisa sampai di T3, 1585. Ini target kita dulu nih. Ya, jadi silakan untuk emiten dari BBYB ini. Saya nggak yakin dia bisa dalam tren bullish ya, atau tren reversal, karena dia pada dasarnya masih dalam tren yang kurang bagus ya, tapi oke lah, masih oke kok. Habis BBYB ada ABA. ABA ini dalam beberapa waktu ini bergeliat dan dia membentuk pola, sebenarnya ini menarik sekali dicermatin ya. Ini silakan. Ini polanya oke nih sebenarnya. Ya tuh, satu. Ya, ini target sementara. Ya, ini. Wow. Kalau bisa naik sampai sini sih keren banget sih. Kalau bisa naik sini sih keren banget. Oke. Itu ABA. Terus habis ABA ada BBRI. BBRI sebenarnya BBRI ini kalau IHSG masih turun lagi, dia juga masih berpeluang koreksi lagi. Cuma saya lihat dia ada di support nih di V-line. Kalau dia bisa mantul, oke banget nih. Ini jadi kita nawar aja ya. Level 3950-an mungkin menarik untuk kita tawar ya. Di level support ini. Jadi silakan atur strategi untuk belanja di areal support. Ini areal support ini ya. Belanja di areal ini, target naik ke level-level inilah. 4.400 lah sekitar sini, mungkin masih berpeluang naik atau sampai 4.320. Mungkin level ini bisa jadi target sementara nih. Nah, ini bisa jadi target sementara. Oke, Bapak Ibu, itu dulu market review kita di akhir minggu ini ya. Semoga apa yang saya bagikan bisa menjadi insight, bisa berguna bagi Bapak Ibu semua di minggu depan, dan tetap kita bisa bertahan ya. Tetap semangat ya, tetap semangat, peluang tetap masih ada kok di bursa kita. Baik semuanya, enjoy your weekend ya. Have a nice weekend and stay safe. Kondisi COVID juga lagi tinggi ya. Tetap jaga kesehatan, jaga prokes. Stay healthy semua and God bless you all. See you.